Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ini Sulung Nov. Saya ingin membagikan sedikit cerita tentang pelayanan di rumah sakit. Nah, izin saya tarik mundur bulan lalu, tanggal 11 April 2023, kira-kira 10 hari sebelum Idul Fitri. Saya dikabari pada siang hari dari Depok, kondisi ibu dalam keadaan tidak sadar, jadi ada penurunan kesadaran. Nah, siang itu saya pesan travel berangkat ke Depok. Sorenya ibu sudah dibawa ke rumah sakit HGA di Depok. Setelah diobservasi, ternyata gula darahnya rendah, sekitar 30-an waktu itu. Jadi kena hipoglikemi. Pada saat pemeriksaan lebih lanjut, ada potensi penyumbatan di jantung. Kemudian dikonsul juga ke dokter saraf, selain ke dokter penyakit dalam dan dokter bagian rehabilitasi medik. Sempat dirawat di rumah sakit HGA 8 hari. Setelah itu rawat jalan, 2 kali ikut fisioterapi. Nah, pasca lebaran kami musyawarah dengan ibu apakah beliau berkenan untuk dibawa ke Bandung. Nah, beliau berkenan dibawa ke Bandung. Akhirnya setelah lebaran kita bawa ke Bandung. Namun kondisi kesehatannya belum menunjukkan progres yang cukup baik. Kira-kira sebulan setelah itu, tanggal 12 Mei kemarin, 12 Mei 2023, hari Jumat siang, itu kondisi ibu kembali drop, ada penurunan kesadaran. Kami lalu hubungi salah satu ustadz yang aktif di PKS untuk minta bantuan diantarkan menggunakan ambulan. Kira-kira jam 2 siang kami berangkat ke Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, posisi di Bale Endah, Kabupaten Bandung. Langsung dilarikan ke IGD. Pada mulanya saya merasa rumah sakit ini bisa dibilang bukan pilihan, karena waktu mau berangkat itu opsinya pengen dibawa langsung ke RSUP Hasan Sadikin Bandung. Namun menurut Ustadz dari PKS, beliau rekomendasikan ke RSUD Al Ihsan. Nah, akhirnya diputuskan diantar ke rumah sakit Al Ihsan. Kenapa saya memilih untuk di RSUP Hasan Sadikin? Ini sebenarnya pengalaman kira-kira lebih dari 1 dekade lalu, ketika pertama kali datang ke Bandung. Waktu itu pulang ke Depok naik motor, pulang dari Depok menuju rumah di Bandung, kondisi demam, dipaksakan bawa motor, dipaksakan siang-siang itu udah gak kuat, akhirnya mampir ke rumah sakit Al Ihsan kira-kira tahun 2011. Ketika sampai di rumah sakit Al Ihsan, 1 atau 2 jam itu tidak ada tindakan. Pertama, mungkin tenaganya kurang pada mudik. Yang kedua, entah alasan apa, walaupun sudah diminta ke tugas medis, tapi setelah itu nggak ada tindak lanjut. Itulah yang membuat saya trauma untuk berobat ke Al Ihsan. Makanya pada Jumat 12 Mei lalu itu prefer ke Hasan Sadikin. Dan ternyata setelah berubah menjadi RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan,
pelayanannya, fasilitasnya jauh lebih baik daripada kira-kira lebih dari 1 dekade yang lalu. Singkat cerita, terjadi penurunan kesadaran. Kalau waktu di Depok hipoglikemi, waktu di Bandung hiperglikemi, gula darahnya tinggi, 300 lebih, 350-an. Kondisinya nggak sadar juga. Dan pada saat dilakukan observasi, ternyata ada penyumbatan di jantung, yang istilah dari rumah sakitnya heart attack, serangan jantung, dan ada penyumbatan ke otak yang rumah sakit menyebutnya stroke. Maka dini hari Sabtu pagi 13 Mei 2023, ibu saya langsung dibawa ke ICU untuk perawatan yang lebih intensif, terutama untuk penanganan jantung. Kira-kira sepekan dirawat di sana. Kondisinya dalam 2 hari terakhir cukup stabil, akhirnya dipindah ke ruang perawatan biasa. Nah, di ruang perawatan biasa ini dulu namanya Gedung Zamzam, sekarang Gedung Utsman bin Affan. Di sini per hari ini Selasa 30 Mei 2023, berarti kira-kira 18 hari sudah dirawat. Poin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, pertama, pelayanan rumah sakit umum daerah Al Ihsan melebihi ekspektasi yang ada di imajinasi saya sebelumnya. Pelayanannya, tindakannya, fasilitasnya. Jadi cocok kalau memang mendapat akreditasi A. Yang kedua, ini yang jauh lebih penting yang ingin saya bagi. Di sini saya lagi-lagi disadarkan bahwa Allah itu menciptakan organ-organ vital dengan bahasa kitanya itu ajaib, luar biasa. Ini saya mau ada tunjuk. Untuk pasien seperti yang dialami oleh ibu saya ini, komplikasi jantung, hipertensi, gula darah, dan lain-lain. Ini kita bicara yang gula darah. Untuk menstabilkan kadar gula darahnya, solusinya selain minum obat, ini penggantinya insulin. Di dalam tubuh kita, Allah menciptakan metabolisme yang menghasilkan insulin untuk menetralisir gula darah yang masuk dari asupan makanan maupun minuman. Tapi untuk penderita diabetes, insulin yang dihasilkan melalui pankreas itu tidak maksimal, sehingga perlu dibantu dengan alat. Dan harganya ini sekitar 200 atau 250-an. Yang kedua, keajaiban dari Allah itu, dari organ-organ vital yang Dia ciptakan adalah udara. Udara. Untuk pasien yang punya gangguan jantung, maka pasokan oksigen menjadi vital. Dan untuk ukuran tabung yang kecil, kalau kita cek di marketplace, harganya kisaran 500-an, 600-an, 1 jutaan. Tergantung isinya juga. Sementara untuk orang yang sehat, Allah berikan oksigen gratis. Untuk orang-orang yang sakit, 1 tabung oksigen kecil
berapa kita kalau mesti bayar udara yang kita hirup 24 jam kalau dibandingkan dengan orang yang sakit. Untuk sementara kita cukupkan dulu, nanti kita lanjutkan. Sekarang sudah azan asar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.